Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di pertemuan ketiga. Kita akan bahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang mana ini saya akan sambungkan terhadap kejujuran awal ketakwaan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Perkalian bilangan bulat, ya. Perkalian bilangan bulat. Pertama-tama, ketika kita belajar perkalian bilangan bulat, kita harus mengetahui formula khususnya. Formula apa? Formula di mana ada kalanya bilangan positif dikalikan dengan positif, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif dikalikan dengan negatif. Ini dulu. Karena kalau SD kamu perkaliannya kali doang. Nah, sekarang ada tambah, ada kurang, ada negatif, ada positif. Bukan tambah kurang ya, maaf, ada positif, ada negatif. Jadi, sekarang perkalian bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan apa? Ini beda dengan kemarin penjumlahan, ya. Penyumlahan itu gimana besar. Nah, kalau perkalian ini yang berubah, ya. Sekarang apabila bilangan positif dikalikan bilangan positif, itu akan hasilnya adalah positif, ya. Benar, misalnya gini, nih kenapa saya ngomong di sini adalah kejujuran, kebohongan lah kepalanya dosa. Kenapa saya ngomong kejujuran? Nih lihat, kalau kita mengatakan benar pada sesuatu yang benar, itu benar atau salah? Kita mengatakan benar pada suatu kebenaran, itu benar, itu benar, ya. Sekarang kalau kita menggunakan negatif kali negatif, apa hasilnya? Negatif kali negatif, hasilnya ternyata positif. Gimana kalau kita menilai salah, kita mengatakan salah, pada satu kesalahan, itu benar atau salah? Kita mengatakan salah pada satu kesalahan. Misalkan gini, kalau ini benar pada suatu kebenaran, misalkan sholat itu benar atau salah? Benar kan? Nah, misalnya ini kita mengatakan salah satu kesalahan. Misalkan berbohong itu haram. Bohong itu haram. Gimana berbohong itu haram? Benar salah? Benar, perkataan berbohong itu haram, itu benar. Ya, beda dengan ini. Bilangan negatif kalikan di bilangan positif, hasilnya negatif. Wah, kenapa kita misalnya gini, ini kan pekerjaan yang salah. Berbohong itu wajib. Benar salah, berbohong itu wajib. Ya salah, otomatis negatif. Berbohong itu wajib. Ya salah, ya negatif. Ya, paham. Ini satu lagi. Misalkan di sini berbohong itu wajib. Oh, ini misalnya sholat itu haram. Benar salah? Pasti salah. Jadi kita harus jujur. Kita mengetahui secara yakin bahwa diri kita itu tahu sebenarnya mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang nggak benar, ya. Itu jadi perkalian ini dulu. Bilangan positif dikalikan bilangan positif, hasilnya positif. Sekali lagi saya ulang, negatif dikalikan bilangan negatif, hasilnya positif. Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Yang tadi, ya. Sholat itu wajib, benar. Berbohong itu haram, benar. Berbohong itu wajib, salah. Sholat itu haram, salah, ya. Atau bisa dikatakan yang lain, kalau secara matematikanya, kalau sama tandanya itu positif. Tuh, tandanya sama nih, negatif sama. Kok ini tandanya beda, itu negatif. Ya, ini tandanya beda kan? Itu negatif, tandanya sama, itu positif. Bisa kayak gitu, bisa. Boleh mau kayak gitu juga ya. Itu sama juga dengan pembagian bilangan bulat, sama dengan itu. Sama halnya dengan yang tadi. Apabila bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya positif. Negatif dengan negatif, hasilnya positif. Negatif dengan positif, hasilnya negatif. Seperti tadi, mikirnya seperti tadi, enggak jauh beda. Mau bagian mau perkalian sama-sama kayak gitu ya. Tadi kata saya bilang, kalau yang sama itu akan menghasilkan positif, yang enggak itu hasilnya negatif. Apa pelajarannya dari sini? Misalkan yang sama antara apa? Antara hati kita, keinginan kita dengan pekerjaan kita. Ya, misalkan hati kita itu, sholat itu benar, maka kita laksanakan, itu bagus.
Kata hati kita, oh kita jangan melaksanakan, kita jangan melaksanakan, bohong, enggak bohong, kita meninggalkannya, maka itu bagus. Ya harus sama antara hati dan juga pekerjaan, antara hati juga pekerjaan kita, antara niat kita juga yang kita harus sama. Kalau sama hasilnya kita positif. Tapi kalau hati dia niat kita tidak sama dengan pekerjaan kita atau niat kita kemana, kita berbuat baik, kita sholat tapi niatnya jelek, niat akan jelek. Kita kebaikan, kalau niatnya jelek ya kita makan. Jadi yang sama itu harus sama, harus sauyunan, sama-sama antara dan juga pekerjaan. Jangan sampai kita menjadi munafik, orang yang ya yang sebenarnya walaupun itu pahit, yang sebenar-benarnya, karena yang benar itu walaupun pahit sebenarnya. Itu antara pembagian perkalian ini harus ingat ya. Ingat, kalau ada bilangan positif bagi dengan bilangan positif, saya bilangan positif dibagi dengan bilangan positif hasilnya positif. Ada bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif itu hasilnya positif. Ada bilangan negatif bagi dengan bilangan positif hasilnya negatif. Ada bilangan positif dengan bilangan negatif hasilnya negatif. Tulis ini, ingat-ingat. Dan harus yang tadi. Ketika kita mengerjakan, kata kita haram, sholat itu haram, apa tuh harus ingat kesana gampang, gampang. Tapi yang paling penting yang barusan harus sauyunan, harus sama antara hati dan pekerjaan kita. Itu biar kita menjadi orang yang terus menjadi lebih baik lagi. Oke. Ya itu. Sekarang kita contohnya. Contoh perkalian. 4 dikali 6, ini mah anak SD juga bisa. 4 dikali 6 ya pasti 24. Ya gampang sekali, anak SD juga bisa ya. 4 kali 6 jadi 4 nya 6 kali 4 tambah 4 kan anak SD juga bisa. Sekarang kalau negatif 4 dikali negatif B, ini gimana coba? Negatif 4 dikali negatif B. Kita lihat, ini positif ya. Ini negatif dikali negatif hasilnya bakal, iya benar. 4 dikali B hasilnya bakal, ayo gimana kalau 4 dikali B? 4 dikali B kalau digabungkan itu hasilnya 4D. Sambungin aja ya, jangan aneh-aneh. Jadi 4D. Jadi negatif 4 itu adalah 4B doang bilang dikali negatif positif kan tadi bilang ya. Oke, sama. Yang kedua A dikali negatif B. Oh, ini sekarang lebih ini lagi. Ini anak hanya 4 kali 6 aja. Ini sekarang ada negatifnya. Ini sekarang kalau A dikali B. Kalau ini 4 dikali B tadi apa? 4B. Kalau A dikali B berarti ya AB. Tapi ini lihat, ini positif, ini negatif. Ini nggak sama, berarti apa hadapannya? Iya, betul. Negatif AB. Harus ingat nih ya. A dikali B ya AB. Terakhir, pada negatif A dikali A. Gimana? Oh, kalau ini gimana coba? Ada A, ada A. Adanya ada 2. A? Iya boleh A juga, tapi nulisnya nggak benar, kurang tepat. Yang bagus tuh A kuadrat. A negatifnya dan ini positif karena menjadi negatif kuadrat. Bisa kan, bisa. Saya yakin kalian harus bisa ya. Bisa. Lanjut pembagian sekarang. Oh, ini jangan dipikirin ininya ya. Ini jangan dipikirin, ini garis singgung lingkaran jangan dipikirin ini. Jangan dipikirin. Kita mikir yang ini aja, yang simple. Ini pelajaran kelas 3, ini pelajaran kelas 1-nya. Yap, ini 8 dibagi 2. Berapa 8 dibagi 2? Ini gampang. 8 bagi 2? Ya 4. Ini mah gampang banget. Anak SD juga bisa. Ya, 8 bagi 2 ya 4. Lanjut. 2B dibagi B. Kalau gini gimana? 2B dibagi B. Ini positif, ini negatif. Otomatis bakal apa? Yes, betul kamu. Ini bakal jadi negatif. Sekarang nih, ada B dibagi B.
2 dibagi berapa di sini? Hasilnya berapa? Hasilnya negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena ini B itu artinya, kalau B nggak ada kata-kataan berarti itu artinya 1B. Sama yang kayak tadi, itu A itu artinya 1A. Ini kalau B-nya depannya nggak ada apa-apaan itu artinya 1B. Jadi 2 dibagi 1 ya 2. Positif bagi negatif ya negatif. B dibagi B itu akan menghabiskan. Kenapa akan menghabiskan? Ya habis. Misalnya bukan habis teh, bukan 0, habis itu 1. 5 dibagi 5 ya 1. Kalau 1 kan 5 dibagi 5 1 ya 1. Kalau 1 dikali 2 tetap 2. Tetap 2. Nah, ini 2 dibagi 1. Ini kalau 2 ya, ini B dibagi B. B dibagi B misalkan 1. Maka B dibagi B 1. 2 dikali 1 ya 2. Ini ada positif, ada negatif. Jadi negatif 2 gitu. Oke. Tuh. Ini menghabis itu gitu. Artinya B dibagi B itu 1. B dibagi B itu 1. Jadi 1 dikali 2 ya 2. 2 dikali min itu. Kalau ada yang gini artinya 1 ya, dikalikan 1. Kalau ada yang gini artinya. Lanjut. Negatif B kuadrat dibagi B kuadrat. Coba gimana kalau gini? Coba gimana kalau gini? Hasilnya B. Kenapa hasilnya B? Negatif dibagi negatif, ada negatif, ada negatif. Kalau negatif dibagi negatif hasilnya positif. Ini positif, nggak ada negatifnya. Ini kenapa B? Oke, kita lihat set. Ini kan asalnya BB kan? B kuadrat itu adanya kalau ditulis normal BB kan? Ini ditulis, kalau ditulis benar gini, kalau ditulis segini kan BB. Tinggal dicoret 1 kan? Jadi ini negatif bagi negatif positif. B dibagi B tadi 1 B. Maka ini 1B, satunya nggak usah ditulis B doang. Oke, paham. Ini kalau nggak paham diulang-ulang aja. Terakhir, min 4B kuadrat dibagi 2B. Ini lebih mantap lagi. Coba kalau gini gimana? Ayo gimana? Ini B kuadrat dibagi B. Kamu udah bisa ya, sama kayak ini ya. Hasilnya pasti B kuadrat dibagi B, hasilnya tadi bakal B. Di sini pasti bakal ada B. 4 dibagi 2 hasilnya yes. Pintar kamu. 4 dibagi 2 itu 2. Ini negatif dibagi positif hasilnya negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 2B. Negatifnya dari mana? Negatif dibagi positif negatif. 4 dibagi 2 2. B kuadrat dibagi B. Kayak gini caranya. Paham. Ini adalah contoh-contoh dari pembagian. Ya. Dah. Sekian aja pelajaran membagi contoh. Enggak, satu lagi ada kan, satu lagi. Nah. Perbandingan sifat pembagian. Ada pembagian perkalian. Kalau sifat-sifatnya itu ada komutatif, ada asosiatif, ada distributif. Itu sifat-sifatnya ya. Kita akan cek. Ini kita akan cek komutatifnya ya. Komutatifnya 4 kali 6 dan 6 kali 4. Apakah sama 4 kali 6 dan 6 kali 4? 4 kali 6 berapa? Yes. 6 kali 4 berapa? Ya, berarti 4 kali 6 dan 6 kali 4 hasilnya 24. Berarti perkalian dalam bilangan bulat itu komutatif. Oke, sekarang kita cek di pembagian. 8 bagi 2 dibalikin sekarang 2 dibagi 8. 8 bagi 2 berapa yo? Iya bener, gampang ini mah. 8 bagi 2 4. Sekarang 2 bagi 8. Teng tong. Berapa? 0,25. Bener, bagus. 0,25 juga nggak apa-apa. 0,25 cara desimal ya. 2 bagi kurung 0,25 nggak apa-apa. Atau boleh diperkecil, boleh 1/4 ini. Ya, ini 1/4. Kalau pembagian 8 dibagi 2, 2 dibagi 8 sama enggak? Oh, beda. Ternyata pembagian enggak komutatif. Yang komutatif itu perkalian. Ini buat asosiatif dan distributif, kamu kerjakan sendirilah. Kamu bisa cek caranya atau bukan kerjakan. Kamu ini sendiri. Gimana sih bakal kayak gini atau gimana ya? Bisa lihat buku yang kerja kemanapun buku. Itu mungkin pelajaran matematika. Ya, mudah-mudahan ini ketakuannya. Positif itu artinya melaksanakan, negatif meninggalkan, positif itu hasilnya perintah, negatif itu larangan. Kita lihat ketika kita merintah itu sama dengan takwa. Ketika kita melaksanakan larangan, ya itu pasti gak takwa lah. Melaksanakan larangan, coba kita dilarang untuk berbohong, kita berbohong. Kita meninggalkan perintah itu juga. Oh salah, ini salah. Ini, oh salah, ini harusnya tidak takwa. Salah ya, ini harusnya tidak takwa. Maaf. Ini harusnya tidak takwa, dan meninggalkan larangan ini takwa. Maaf, ini salah.
takwa, yang ini takwa. Meninggalkan larangan itu takwa. Saya koreksi, ini meninggal larangan itu takwa. Maafkan saya salah di sini. Harusnya ini takwa. Jadi kita harus melaksanakan perintah dan kita harus meninggalkan larangan supaya kita takwa. Ya, inilah saya bilang tadi, kejujuran adalah awal dari, kenapa sih kejujuran bisa awal dari ketakwaan? Karena ketika kita jujur, kita akan terbiasa untuk melaksanakan kebaikan. Kenapa? Ketika ditanya, hei, kalau kamu nanti ada pelajaran di sini namanya hal tu'ahiduni ala tarkil kadzib, dalam sebuah itu ada sebuah cerita tentang apa? Cerita tentang Rasul. Ya, ada sahabat yang awalnya selalu melaksanakan mencuri. Sahabat itu selalu mencuri, dan ketika sahabat itu selalu mencuri, dia datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya selalu mencuri, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Rasul menjawab, hal tu'ahiduni ala tarkil kadzib. Kata Rasul, siapkah kamu berjanji kepadaku, hal tu'ahiduni ala tarkil kadzib, untuk meninggalkan berbohong? Ya, siap. Dan ya gampang banget, cuma ninggalin bohong, gampang, enteng, katanya dia enteng, cuma ninggalin berbohong. Dengan berbohong akhirnya dia berjalan. Ketika dia mau mencuri lagi, kalau saya mencuri dan ketahuan, nanti Rasul nanya, kamu mencuri ya? Kalau saya bilang tidak, saya udah berbohong, dan saya udah berjanji pada Rasul saya tidak berbohong. Kalau saya bilang iya, pasti saya akan dihukum. Karena itu dia meninggalkan mencuri tersebut. Maka dia terus menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Akhirnya dia bertakwa. Itu kenapa menyambung dengan bilangan bulat tadi. Pertama, ketika kita ngomong hati kita dan apa yang kita lakukan, itu adalah kejujuran. Minimal jujur pada diri kita sendiri. Ketika kita udah mulai jujur dengan diri kita sendiri, kita akan jujur pada setiap orang. Dan lama kelamaan kita akan menjadi orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf ada salahnya. Mohon maaf banget dari salah. Dan tidak saya koreksi. Maaf banget. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.